Hari ini kita akan mempelajari mengenai ampere meter dan voltmeter ya. Ini yang kelas offline semua sudah pegang ampere meter dan voltmeter ya, walaupun tidak mengukur apa-apa, tapi mengenali bentuknya ya, mengenali skalanya ya. Dan cukup banyak ya, kayaknya bisa satu orang malah bisa megang dua ya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai ampere meter dan voltmeter ya. Saya akan share screen. Oke ya, sudah masuk. Coba saya slideshow. Oh, di sana nggak kelihatan orangnya ya. Kalau di saya kelihatan. Baik, ampere meter ya. Yang pertama ampere meter, yang Anda pegang itu ada yang ampere, ada yang volt ya. Yang ada tulisan MA atau A itu ampere meter ya. Tapi yang ini ya, yang ini ya, sana nggak kelihatan ya. Mana caranya? Jadi ada juga yang bisa diubah-ubah begini ya, ampere meter, voltmeter gini ya. Nah, ini ampere meter, sini voltmeter, ya. Karena pada dasarnya sama ampere meter sama voltmeter itu, ya. Pada dasarnya sama. Anda yang pegang HP bisa di ini ya, untuk teman-teman yang di rumah ya. Bisa. Coba saya ini. Coba saya masuk ya. Recording in progress. Yang di rumah bisa lihat ini enggak ya? Bisa enggak? Bisa lihat? Oke, bisa ya.
Tolong Pak, kalau pakai handphone Anda geser. Gitu. Jadi ini rangkap ini, bisa ampere meter, bisa voltmeter. Geser begini. Oke, kenapa bisa begini? Ada juga yang khusus ampere meter seperti ini. Nah, karena pada dasarnya prinsip kerjanya sama ya, menggunakan alat ukur sistem kumparan putar. Sama. Nah, sekarang sudah bisa ini ya. Saya berarti lab dari sini. Oke, bisa Anda lihat ya, prinsip kerja alat ukur. Jadi ini minggu yang lalu sudah disampaikan, bekerja berdasarkan prinsip kerja alat ukur sistem kumparan putar. Ya. Sehingga bisa jadi voltmeter, bisa jadi ampere meter. Nanti ketika kita membahas mengenai ohmmeter, dia juga bisa jadi ohmmeter. Ya. Permainannya hanya di pengubahan rangkaian saja seperti ini, gitu ya. Ini kan tinggal geser sana, geser sini, gitu ya. Nah, di sini digambarkan ada kumparan diletakkan di dalam medan magnet, ya. Jadi ini yang saya tunjuk ini medan magnet utara dan selatan. Kemudian dia dibuat lengkung, ya, dibuat lengkung. Ini supaya medan magnet yang melingkupi kumparan ini merata, gitu ya. Jadi kalau melengkung seperti yang ada arah panah gitu ya ini. Jadi merata masuk ke dalam kumparan putar. Ya. Kemudian dia menghasilkan gaya Lorentz. Ya. Arus yang ini arus keluar nih kalau seperti ini ya. Digambarkan titik berarti arusnya ke sana, ke sini ya. Seperti panah lah. Anda pernah dihampiri panah dari depan? Belum ya, saya juga belum ya. Nah itu seperti titik gitu ya. Tapi kalau kita lihat panah dari belakang, seperti silang begini, gitu ya. Artinya untuk yang titik ini dia arusnya ke arah kita, ya. Kalau silang arusnya masuk. Dengan menghasilkan gaya Lorentz, ini gaya Lorentz-nya, ya. Ini gaya Lorentz. Kemudian ini juga gaya Lorentz, menghasilkan momen kopel sehingga ini jadi berputar, gitu ya. Coba saya aktifkan pensilnya, mau enggak? Jadi ini berputar sesuai dengan ini gerak sini ya, gitu ya, berputar begini. Nah kemudian perputaran ini ditahan oleh pegas spiral ini, ya, ditahan oleh pegas spiral. Ini pegas spiralnya, bagian yang ini. Dia menahan sehingga ya hanya menyimpang pada sudut tertentu. Ya, berhenti, berarti terjadi keseimbangan ini pada sudut theta ini ya, pada sudut theta. Ya, jadi dia berhenti ketika momen gaya Lorentz ya F kali L
kemudian sama dengan K kali theta. K itu konstanta pegas spiral, gitu ya. Konstanta itu ukuran kekencangannya. Kemudian kita tahu bahwa F itu adalah ILB ya. Oh ini kurang L, sorry ya. Jadi di sini LB kali L, di sini ada L ya. L besar ya. Nah gitu ya. Ada L besar. Jadi ini ILB kali L besar sama dengan K kali theta. Sehingga I sama dengan K dibagi dengan IBL kali theta. Ya. Dan semua ini, besaran ini, besarnya tetap. Ya. Sehingga ini dikatakan sebagai konstanta alat ukur. Ya. Nah kemarin saya uraikan lagi ya bahwa L itu karena L-nya kumparan gitu ya. Jadi bisa saja panjang kawatnya itu diperhitungkan dengan dimensi dari si rangka kumparan putarnya. Gitu ya, berapa banyak gitu. Kan tidak direntangkan panjang begini, tetapi diputar gitu ya. Cuma intinya ya L tapi diputar gitu ya. L-nya bisa kita ubah sesuai dengan dimensi dari kumparan putarnya. Gitu ya. Nah, berarti semakin besar arus yang masuk, maka simpangannya akan semakin besar tetanya, gitu ya. Dan I akan sebanding dengan theta. Oke, ini contoh ya ampere meter. Ada ampere meter DC, ini dilambangkan dengan ini. Kalau begini ini DC, gitu ya. Ada ampere meter AC. Nah, kalau yang begini AC. Jadi harus hati-hati, jangan sampai ampere meter DC dikoneksikan ke arus PLN, ya, itu jangan sampai seperti itu. Ya. Nah, kalau ini tidak bahaya ya kalau dikoneksikan ke DC. Kalau yang AC ya dikoneksikan ke DC nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau kebalikannya itu akan rusak ya. Kenapa rusak? Karena nanti arah arusnya isi jarumnya bukan ke kanan di sini, tetapi ke kiri. Ya bisa jadi seperti itu, kiri kanan kiri kanan kiri kanan. Nah kan pusing jarumnya bergerak begini ke kiri kanan gitu. Karena arusnya bolak-balik kalau dikoneksikan ke AC. Baik, sini kemarin sudah kita lihat ini adalah kalibratornya ya untuk mengkalibrasi. Harus pakai obeng karena tidak setiap saat harus dikalibrasi ya. Kalibrasi itu kalau tidak dalam posisi 0 ya baru dilakukan kalibrasi. Nah, ini konstruksinya ya. Kalau diperbesar seperti ini. Ya, kalau Anda intip di sini ada rangka kumparan putar. Jadi ada rangkanya ya. Jadi bagian ini adalah kumparan putarnya ya dan didudukan di rangka. Kemudian ini kalibratornya ya. Kalibrator ini sebenarnya terkoneksi ke kumparan putar nih di sini ya. Anda bisa lihat ini ada kumparan putar. Ya, jadi terkoneksi ke sini. Menggeser ini berarti mengencangkan bukan kumparan putar, pegas spiral ya, terkoneksi dengan pegas spiral. Mengencangkan ini berarti mengencangkan atau menggeser-geser pegas spiral. Dan pegas spiral ini dikoneksikan ke jarum. Ya, sehingga jarumnya juga ikut bergeser. Ini mendorong, jadi ini mendorong jarum ya sehingga ke arah 0. Nah, setiap ampere meter itu mempunyai batas ukur. Batas ukur itu kemampuan mengukur maksimal. Ya.
Kalau ini misalnya ya, yang ini ya, ini. Nah, tinggal dilihat saja. Bukan dilihat pada skalanya, tapi keterangannya. Di sini ada keterangannya 500 miliampere ya. 500 miliampere. Berarti batas maksimumnya 500 miliampere. Kalau mengukur lebih dari 500 miliampere, maka alat ini akan rusak ya. Biasanya untuk memproteksi di dalamnya itu ada sikringnya, ada fuse ya. Jadi kalau ternyata terus rusak, Anda buka ya, kemudian diganti sikringnya. Karena sikringnya dirancang kalau lebih dari 500 miliampere arus yang masuk, maka dia akan putus. Ya. Nah, ini kebetulan skalanya sama dengan batas ukurnya. Tidak selalu sama ya antara yang tertulis pada skala dengan batas ukur. Ya. Oke, tadi pertanyaannya bagaimana meningkatkan batas ukur? Ini misalnya 500 miliampere. Kita ingin jadikan 1 ampere. Ya. Atau seperti ini. Ini bisa mempunyai beberapa batas ukur. Ya. Ini ada 100 mikroampere, 100 miliampere, 1 ampere, 5 ampere. Jadi ini bisa punya beberapa batas ukur. Kalau dihubungkan ke sini berarti jadi 5 ampere. Gitu ya. Kalau dihubungkan ke bawahnya berarti batas ukurnya 1 ampere. Jadi jangan lihat skalanya ini terus langsung dibaca dari sini. Ya. Tetapi dari 0 sampai ke sana, sampai ke ujung sana, sampai ke skala maksimum, itu kalau di 5 ampere itu berarti yang di ujung sana itu 5 ampere. Gitu. Ya, itu. Jadi nggak bisa lihat ini langsung dibaca. Lihat dulu ini ngambilnya dari mana si kabel nih. Ya, apa ngambil dari sini? Gitu. Nah, bagaimana tekniknya? Nanti Anda akan diminta untuk merancang, ya, merancang gambarnya saja, ya, nggak usah buat alatnya. Ya. Yang mendesain lah, mendesain. Saya tidak akan minta Anda, kecuali nanti ada proyeknya, ya, ada proyeknya. Tapi proyek itu nanti pilihan, gitu ya. Di pertemuan ke-13 kalau nggak salah, Anda akan diminta untuk membuat satu proyek gitu ya. Nah, diupayakan tidak sama satu proyek itu. Nah, merancang atau mendesain itu ya hanya gambarnya saja ya. Ini saya beri contoh untuk satu batas ukur ya. Ini konstruksinya seperti ini. Saya kira ini kemarin sudah kita bahas ya. Yang gambar yang ininya tidak kita bicarakan lagi, ini bagian-bagiannya. Tapi intinya kita lihat di sini untuk meningkatkan batas ukur maka perlu dipasang hambatan di sini. Ya. Ini disebut dengan hambatan sun. Hambatan sun. Nulisnya SHU sun ya. Tapi dibacanya sun ya. Hambatan sun. Hambatan sun ini dipasang paralel dari ujung kawat kumparan putar ke ujung satunya lagi. Ya. Nah, kenapa dipasang ini? Dan kenapa ada batas ukur? Sebetulnya arus yang bisa masuk ke dalam kumparan putar ini, ya, sini ini kumparan putar yang di sini, ya. Nah, setiap kumparan putar punya hambatan tentu saja, ya, walaupun kecil, ya. Karena setiap
setiap penghantar itu pasti punya hambatan. Ya. Anda pernah mempelajari R sama dengan rho L per A. Pernah dengar nggak? Kalau bisa masuk ke sini rasanya sih sudah ya, maksudnya. Maksudnya sudah lupa. Jadi sebuah hambatan penghantar ya itu besarnya sama dengan R ya, itu sama dengan rho L per A. Rho itu hambat jenis. Jadi sebuah bahan seperti ini pasti punya hambatan ini. Ya. Yang besarnya hambatannya itu sama dengan hambat jenis dari bahannya. Misalnya bahannya tembaga. Kalau tembaga biasanya kecil hambat jenisnya. Jadi rho-nya kecil ya hambat jenisnya itu. L itu panjang kawat. Kemudian A itu diameter kawat. Bukan diameter plastiknya ya. Bukan pembungkus ininya. Tapi diameter kawatnya. Kawat penghantarnya. Ya. Kalau ini kan sifatnya isolator kalau plastiknya. Gitu. Jadi pasti punya hambatan, ya. Dan itu jadi beban dari alat ukur. Jadi harus hati-hati juga ketika kita menggunakan alat ukur. Karena sebagian arusnya itu digunakan untuk melawan hambatan yang ada, gitu ya. Jadi itu juga salah satu kesalahan pengukuran. Kesalahannya itu dibawa oleh alat. Oke, jadi arus yang bisa masuk ke dalam kumparan putar ini kan halus ya. Kalau Anda intip ini kawatnya halus gitu. Ya. Ya, yang dirangkanya itu. Ya. Itu kawat halus gitu. Kawat halus ini kalau dilalui arus terlalu besar putus. Gitu ya. Maka tidak boleh terlalu besar. Sehingga ada yang disebut dengan batas ukur. Nah, untuk meningkatkan batas ukur bagaimana? Dipasang R-san ini, ya. Sehingga arus itu dibagi. Arus yang masuk dari alat yang mau diukur masuk ke atas ke sini, ya, dan masuk ke sana. Gitu. Dibagi dua. Gitu ya. Yang ke atas ke sini ini tidak boleh lebih dari IM. Gitu ya. Gitu. Yang ke sini ini yang disebut dengan I-san. Jadi arus yang masuk ke dalam hambatan san. Ya. Nah, kalau saya ukur ini kan disusun paralel. Berarti tegangan titik A ini ya sampai dengan tegangan titik B di sini ya. Baik yang melalui atas ini maupun yang melalui R-san itu sama. Ya. Jadi V-san tegangan ini, V-san itu tegangan yang ada di sini itu sama dengan V yang ada di alat ukur. Gitu ya. Kalau saya ini kan di sini A-nya saya pindahkan ke sini, ini A gitu ya. Di sini B ya. Ini C, D ya, gitu. Nah, VAB sama dengan VCD gitu ya. Itu dalam rangkaian paralel. Ini penting ketika nanti Anda mau merancang ya, pemahaman seperti ini. Dengan begitu, bentar, ini saya kecilkan ya. Dengan begitu ya, maka tegangan yang ke atas itu ini kan IM kali RM ya. Tegangan yang masuk R-san IS kali RS gitu ya. Nah, dari sini kita bisa menentukan RS itu sama dengan IM kali RM dibagi dengan IS ya. Di mana IS itu ya, IS itu arus yang ke sini berarti sama dengan arus total dikurangi dengan IM ya. Jadi arus yang ke sini, arus yang ke sini itu sama dengan arus yang masuk dari bawah ini ya.
arus yang masuk sini, ya, dikurangi arus ini ya. Gitu. Anda bayangkan sungai lah seperti itu ya, kalau terbagi airnya kan tetap saja terbagi dua gitu ya. Maka bagian yang ke atas itu sama dengan yang total dikurangi arus yang ke kanan ini. Ya, ini. Oke. Nah, arus ini itu kelipatannya ya, kita definisikan ini ya. Ini definisi ya. Bahwa arus total itu sama dengan N kali IM. Ya, di mana N itu kelipatan. Jadi misalnya kalau ini batas ukurnya, di sini batas ukur 1 ampere, dijadikan 5 ampere. Berarti N itu 5 ya. Yang semula batas ukur maksimumnya 1 ampere dijadikan 5 ampere. Berarti 5 kalinya N itu gitu ya. Mau dijadikan berapa kalinya? Nah, itu. Ya, itu nanti jadi bagian rancangan Anda. Misalnya kalau 4 batas ukur, oh yang satu dijadikan 2 kalinya, yang satu dijadikan 5 kali, yang satunya dijadikan 10 kali misalnya. Ada yang 100 kali. Nah, terus berapa air yang harus dipasang dan bagaimana memasangnya? Ya, itu yang menjadi tantangan untuk Anda. Jadi I sama dengan N kali M. Dengan begitu kita bisa menentukan nilai RS ya dari persamaan ini ya. Ya. RS kan sama dengan IM kali RM dibagi IS ya, di mana IS-nya itu adalah I kurang IM ya. Dan I ini sama dengan I ini diganti dengan ini ya. Gitu ya. Gantikan ke sana. Jadi I-nya digantikan dengan N kali IM. Sehingga IM-nya kita keluarkan ya. IM masukkan ke persamaan ini ya. Sehingga semuanya mengandung IM. Yang atas IS juga kan mengandung IM. IM kita coret ya. Itu sehingga RS-nya sama dengan RM kali N min 1. Itu ya. Jadi kita bisa menentukan berapa besar RS ya dari formula ini. Ya. RM dibagi, maaf, tadi saya salah ucap ya. Bukan kali tapi dibagi N min 1. Ya. Jadi tinggal masukkan saja ke sini. IS ini I kurang IM, di mana I-nya itu adalah N kali IM. Ya. Kemudian semua mengandung IM, atas bawah kita coret, ya, IM-nya kita coret. Sehingga RS sama dengan RM dibagi dengan N min 1. Ya. Kita bisa menentukan berapa nilai RS-nya. Ya. Kalau misalnya N-nya mau dijadikan 2 kali lipat, berarti RS-nya akan sama dengan RM dibagi dengan 2 kurang 1 berapa? 1 bagi 1 ya. Jadi RS-nya sama dengan RM. Ya. Maka dia bekerja 2 kali lipat batas ukurnya. Ya. Oke. Ya, ini sebenarnya untuk menunjukkan ke yang di rumah ya, bahwa batas ukur ada yang seperti ini ya, modelnya 5 ampere dan 10 ampere. Kalau dicolokan ke sini, maka batas ukurnya menjadi 5 ampere. Kalau dicolokan ke sini kabelnya, maka batas ukurnya menjadi 10 ampere. Gitu ya. Kemudian cara menyusunnya sebuah rangkaian ini ya. Ini ada katakanlah ini baterai, ini sebuah hambatan ya. Maka kabelnya harus diputus. Ya. Untuk bisa mengukur arus itu kabelnya harus diputuskan dulu dari rangkaian ini, dilepas, masukkan ke
probe 0 ya. Ke probe 0 biasanya ini berwarna hitam dan probe satunya lagi yang berwarna merah. Ya. Seperti di sini ini ada yang berwarna hitam, ini berarti nolnya ke sini ya. Satunya berwarna merah ya. Tinggal kita pilih sesuai batas ukurnya ya. Ada juga yang begini ya. Ini hitam, sini merah. Oke. Nah, kalau dua batas ukur gimana konstruksinya? Gitu ya. Nanti Anda kan 4 nih, ya, 4 batas ukur tugasnya ya, merancang. Kalau 2 seperti apa? Gitu. Ya. Oke. Nah, ini pertanyaannya. Bagaimana kalau 2? Gitu ya. Tentu OR-nya pasang saja gitu ya. Dikasih pilihan. Mau dicolokkan ke sini atau dicolokkan ke sana. Ya. Kalau batas ukur yang pertama ini kan aslinya nih. Batas ukur itu aslinya itu IM. Ya. Mau dibuat berapa kali IM? Tentu RM-nya harus diketahui. Ya, harus Anda tentukan sendiri nanti ya. Saya tidak akan menentukan RM-nya berapa. Ya, Anda yang menentukan sendiri. Tapi nilai RM itu kecil ya. Kecil. Nah, ini contoh ini ya. Contoh. Kalau RM-nya 100, IM-nya 10 mA, berapa RS1 dan RS2 supaya memiliki batas ukur 100 mA. Berarti 100 mA itu N-nya berapa? Dari 10 ke 100. 10. Kalau jadi 50, 5. Berarti kita bisa menentukan nilai RS-nya. Kalau 4 batas ukur gimana? Ya, nanti Anda ya, jangan saya kasih tahu. Tapi sudah tahu lah pastinya. Nah, coba didesain ya, nanti ada tugasnya. Oke, cara pengukurannya, prosedurnya ya. Kalau yang belum pernah nih. Yang pertama lihat dulu jarum ini posisinya ke 0 nggak? Gitu ya, posisi awalnya. Kemudian ini tidak boleh sembarangan sebetulnya. Biasanya ada kodenya. Ya. Ada kodenya ya. Apakah dia boleh dipasang tegak begini, atau begini, atau miring begini, gitu ya. Biasanya ada kodenya. Tapi kalau tidak ditulis kodenya, berarti ini dirancang untuk begini, untuk tidur ya, untuk tidur begini. Tapi kalau ada tanda tegak lurus, tahu kan tanda tegak lurus ya, maka harus berdiri. Ada tanda miring begini, membentuk sudut, berarti miring. Nah itu sudah disesuaikan dengan casingnya. Ya. Jadi Anda tidak pusing sih gitu ya, tidak pusing lagi. Jadi lihat apakah sudah 0 atau tidak. Kadang-kadang Anda pakai kuku saya panjang, putar aja saya. Nggak ada obeng gitu ya, putar pakai ini gitu ya. Kemudian pilih batas ukurnya. Bagaimana memilih batas ukur? Kalau kita tidak tahu arus yang mau diukur itu berapa, ya, tapi dalam perhitungan, oh ini prediksi saja, gitu. Anda pilih dulu yang besar, ya. Mulai dari pilih batas ukur yang besar, ya. Kalau ternyata ketika pakai batas ukur yang besar jarumnya cuma geser dikit sekali, turunkan batas ukurnya. Gitu ya. Turunkan sampai simpangannya cukup jauh sehingga mudah dibaca. Ya. Oke. Nah, tentu batas ukur itu berkaitan dengan ketelitian. Jadi alat ini berapa ketelitiannya? Tidak tahu sampai dengan kita menentukan batas ukurnya. Nanti batas ukurnya itu dibagi dengan jumlah skala. Itulah ketelitiannya. Ya. Misalnya alat ini nih ya, saya pasang di 5 ampere.
dari 0 sampai ke ujung sana itu ada 10, 20, 30, 40, 50. Ada 50 skala. Ya. Berapa ketelitiannya? Kalau saya pasang di 5 ampere, dari 0 sampai ke ujung sini itu ada 50 skala. 50 skala itu setara dengan 5 ampere. Berarti 5 ampere dibagi 50. Gitu ya. 1/50. Ya. Dari 0, ini 5 ya, 5 dibagi 50 ya. Iya. 5 dibagi 50. Jadi 1/10 ampere. Gitu ya. Gitu. Atau 0,1 ampere. Nah, kalau dipasang di 1 ampere, beda ya ketelitiannya. Berarti menjadi 1 dibagi 50 skala. Berapa 1 dibagi 50 skala? 0,02. Berarti lebih teliti. Gitu ya. Kalau batas ukurnya kecil. Paham? Ya. Ini tadi kabel sudah ya, yang hitam. Tapi misalnya, oh gimana ini merah dua-duanya, saya nggak punya kabel hitam. Nggak masalah ya. Gitu. Saya pernah ditanya sama mahasiswa PGSD. Ini kalau kabelnya warnanya beda gimana ya? Katanya di sini dimintanya kan hitam sama merah. Ya nggak masalah ya. Dia nggak ngerasain kalau beda warna. Kan cuma cangkangnya saja gitu ya. Jadi jangan khawatir ya, don't worry ya, be happy. Oke, kemudian rangkaian dipasang secara seri, nanti saya contohkan, kemudian tentukan skala yang ditunjuk saat jarum berhenti ya. Cara bacanya ini mengikuti formulasi ya. Yang pertama, pembacaan skala dilakukan tegak lurus ya. Taunya tegak lurus itu kalau bayangannya, kalau ini cerminnya dia ada, kadang-kadang ada cermin ya. Ada yang pakai cermin, yang bagus tuh pakai cermin. Jadi ada cermin melengkung begini. Nah, si bayangan di cermin itu harus segaris atau harus tertutup oleh benda aslinya. Itu berarti tegak lurus kita melihatnya. Ya. Ini yang diceritakan ada cerminnya. Nah, ini ada cerminnya nih. Ini ada cerminnya, ya, yang seperti ini. Itu. Nah, jadi Anda harus melihatnya ketika bayangan jarum pada cermin, ya, bukan untuk bercermin ya gini, Anda paksakan kecil kan ini, ya, Anda mau lihat tadi sudah cuci muka belum pagi-pagi gitu ya, lihat matanya gitu ya. Jadi jangan bercermin di sini, ya. Ya kalau tandanya tegak lurus itu kalau si bayangan dengan si bendanya itu sudah segaris ya, artinya menutup, baru bisa Anda baca, gitu ya. Kemudian tentukan skala yang ditunjuk saat jarum berhenti. Ya. Maaf sebentar ya. Ada apa, Cen? Ya? Lagi ngajar, kenapa? Nah, nanti ke juga nggak apa-apa, tapi setengah jam lagi ya. Waalaikumsalam. Oke. Tadi cara membacanya, jadi kuat arus sama dengan skala yang ditunjuk jarum dibagi batas ukur, kali batas ukur dibagi dengan skala maksimum. Ya. Jadi kalau ini misalnya ya, di sini, mudah-mudahan yang di rumah bisa lihat ampere meter, ini 5 ampere, ya 5 ampere. Katakanlah misalnya, saya putar aja ke sini.
Nah, ini menunjukkan ke skala 3 ya, 3 dari ini misalnya menunjukkan ke skala ketiga ya, 3 ya. Berarti bacaannya kan 3 ya, 3 per ya. Skala maksimumnya berapa? Ini 3 itu dari berapa? Dari tadi berapa banyaknya skala ini? 50 ya. 3 per 50 kali, kalau ini batas ukurnya di 5 ya. Jadi 3 kali 5 dibagi 50 ya. Berapa tuh? Ya. 0,3 ya. 0,3. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan mengenai ampere meter? Voltmeter lebih cepat ya, Anda sama ya. Gitu. Saya buru-buru waktunya, Anda sempit. Oke, ini voltmeter ya. Samalah lambangnya, ada untuk AC, ada untuk DC ya, kalibratornya sama ya. Kemudian ini juga ada batasan ya. Jadi dia tidak bisa dihubungkan dengan tegangan yang besar. Ya. Kalau dihubungkan dengan tegangan yang besar bisa putus si kumparan putarnya. Ya. Nah, terus gimana solusinya? Nah, kalau di sini dipasang hambatan depan, ya. Nanti yang di buku tolong diralat ya. Di buku saya itu salah itu. Saya nulis sama Mas Anggit. Ternyata saya periksa lagi itu keliru gitu ya. Nanti dilihat aja. Kalau gambar ininya betul sih, cuma formulasi ininya yang keliru. Oke, udah nanti aja, nanti saja. Anda fokus ke sini saja. Jadi ini dipasang secara seri dengan kumparan putar, ya. Jadi kalau ini kumparan putar, ujungnya kita hubungkan dengan hambatan depan, ya. Di RD. Kenapa tadi san ini depan? Kalau di sana sama-sama san ya. Saya ubah ini ke RD ya supaya ada bedanya gitu. Karena dipasangnya di depannya, ya. Dipasang di depannya. Nah, awalnya batas ukurnya itu ini, ya, VM awalnya. Ya. Karena dipasang RD di depannya, maka batas ukur yang baru itu menjadi ini. Nah, ini batas ukur yang baru, ya, yaitu PAB ditambah dengan PM. Ya, jadi ini batas ukur yang baru. Gitu ya. Nah, formulasinya ini VAC ya, tegangan sampai sini adalah PAB ditambah dengan PM ya. Di mana PAB itu kan IM kali RD. PM itu adalah IM kali RM. Ya, ini. Nah, kita buat N ini didefinisikan. Ya. N itu kelipatan nih. Ya, kelipatan. Ini batas ukur tegangan yang baru. Ya, dibagi dengan yang awal. Jadi berapa kali lipatnya gitu ya. Kalau misalnya awalnya 2 volt ya, dijadikan 10 volt ya, berarti ini 10 gitu ya. Awalnya berapa? Awalnya 2, berarti N-nya adalah 5. Seperti itu ya. Nah, kita masukkan ke sini ya. Jadi N kali PM. Gantikan PAB-nya itu N
VAC itu kan ini ya, IM kali RD ditambah RM. Jadi VAC sama dengan N kali PM ya, N kali PM itu sama dengan tetap ini ya, IM kali RD plus RM. Nah, VAC ini PM itu IM kali RM. Jadi kita gantikan ya, IM kali RM. Nah, ini akan sama dengan IM kali RD plus RM. Bentar, benar nggak ini? Benar ya? Oke ya, kali-kalikan pokoknya ya. Kali-kalikan, kemudian nanti ini kan semua mengandung GM. Coret semua IM-nya. Gitu ya. Sehingga RD-nya akan sama dengan N kurang 1 kali RM. Jadi kalau 2 kali lipat, berarti 2 kurang 1 ya. Sama dengan 1 kali RM. Jadi RD sama dengan RM. Maka akan jadi 2 kali lipat. Ya. Gitu. Oke, ini tadi sama. Nah, kalau 2 gimana? Gitu, ya. Kalau 2 sebenarnya ada banyak cara. Saya nanti tidak harus begini, ya. Silakan nanti Anda mendesain dengan cara yang berbeda. Gitu ya, silakan. Tapi kalau mau cara ini juga nggak apa-apa. Cuma kalau cara ini jadi dijumlah gitu. RD1 yang pertama katakanlah misalnya ini batas ukur yang pertama ke sini. Ya, katakanlah ke sini nih. Berarti yang bekerja ini kan tidak terhubung. Kalau tidak terhubung, jangan dihitung. Ya, jadi kalau tidak terhubung jangan dihitung. Katakanlah colokan yang satu ke sini, colokan yang kedua ini ya. Jadi ini colokan nih. Ya, colokan. Colokannya hubungkan ke sini. Berarti yang bekerja adalah RD ini ya untuk meningkatkannya itu. Nah, berapa RD-nya ini kalau sama dengan yang tadi ini, ya. Jadi sama dengan formula yang di sini ya. Tadi ya bahwa RD itu sama dengan N kurang 1 kali RM. Kalau ke sini. Ya. Nah, kalau ke sana RD-nya itu adalah RD1 ditambah RD2. Jadi ketika masuk formulasi itu RD-nya itu RD1 tambah RD2. Sehingga untuk menentukan RD2 itu berapa, Anda harus kurangi dengan RD1. Gitu ya. Kalau cari dulu RD1 ya, berapa nanti untuk menentukan RD2-nya total dulu ke formula itu ya. Formula yang tadi itu untuk menghitung RD totalnya. Gitu. Nanti kurangi RD1. Kalau 4 batas ukur gimana? Gitu ya. Ini kan ini bolong nih, ini bolongan seperti tadi. Ini bolong gitu ya. Mungkin ke sana. Bisa seperti ini tapi bisa juga cara lain. Saya sih mengharapkan Anda menemukan desain yang lain ya. Tidak harus dikurangi begini. Mungkin Anda terpikir lah, oh saya beginilah gitu. Jadi 4 nih sama aja gitu ya. Kalau ini kan RD-nya disusun seri ya. Anda misalnya nggak mau, boleh saja sih. Ya. Oke. Ada yang bertanyakan? Ini sudah ada ya di V-Class ya. Cara pengukurannya sama ya, kalibrasi, kemudian habis ya. Oh ini. Ini contoh saja ya. Kalau dia mengukur tegangan di mana? Misalnya tegangan di antara lampu. Jangan diputus rangkaiannya. Biarkan saja lampunya hidup. Gitu ya. Ini kan lampunya hidup nih kalau on. Kemudian kita ukur dari ujung sini ke sana. Tanpa memutuskan lampunya ya. Jadi jangan diputuskan kabelnya maksud saya. Nah, ini untuk mengukur V.
Gitu ya. Nah, yang harus hati-hati kalau sekaligus memasang dua alat. Yang ini dipasang untuk mengukur arus, ini dipasang untuk mengukur tegangan. Kalau tidak penting banget, jangan lakukan ini. Ya. Kenapa? Ingat di sini sebetulnya ada R. Ya. Ada hambatan kan tadi, dia punya RM. Berarti kalau kita mengukur sama saja dengan menghubungkan rangkaian dengan sebuah R. Ya. Maka hasilnya bukan yang sebenarnya karena di situ ada beban lain walaupun kecil. Paham? Nah, di sini juga ini ada R juga ya. Nanti R dari alat ukur ini diparalelkan dengan R dari lampu. Jadi R di sini tidak murni R lampu, tetapi R lampu paralel dengan R dari alat ukur. Sehingga arus yang mengalir ini juga jadi bukan yang sebenarnya. Nah, itu mengukur bisa juga menyebabkan terjadi kesalahan. Gitu ya, akan berbeda dengan cara dihitung. Ya. Tapi dalam praktikum kan tetap kita perlu mengukur. Nah, jangan maksa kalau ada kok beda ya, beda gitu. Terus Anda ubah angkanya supaya jadi sama gitu. Padahal Anda nggak tahu menganalisisnya. Oh iya, ini memang karena ampere meter ini di dalamnya ada R. Jadi sama saja dengan menghubungkan rangkaian dengan R yang tidak ikut diperhitungkan. Sehingga arusnya menjadi kecil dari yang sebenarnya. Melalui perhitungan beda dengan pengukuran, beda dikit gitu. Kalau sama malah aneh. Gitu ya. Tapi sering dibuat diubah aja gitu ya biar ketemunya sama. Ya, harusnya itu jadi bahan pembahasan dan itu menunjukkan bahwa Anda mengerti. Gitu ya. Oke. Sama ya membaca cara membaca hasil pengukurannya juga. Ini contoh perhitungan lah. Ya, Anda sudah mau buru-buru udah telat. Cukup ya? Nah, saya kira cukup sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan? Ya alatnya biar di situ saja nggak apa-apa. Ya. Saya Iri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Ya, sama-sama. Prof, maaf Prof, izin masuk. Oh ya. Izin meng-SS dokumentasi perkuliahan hari ini, Prof. Kenapa, Mbak? Izin meng-SS hasil dokumentasi perkuliahan hari ini, Prof. Iya. Ya, silakan. Nabila SS Bio. Slide 1, 2. Sudah, saya sudah boleh berdiri. 1. Oke, saya moto juga Anda ya. Nggak usah acting, Mbak. Ini saya lagi kuliah ini. Ya.
Oh, kelas ini mah belum ya? Oke, sudah ya? Live ya? Udah, Prof. Baik, Prof. Ya. Terima kasih, Prof. Prof.